pertama ada pengertian masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir sering juga disebut sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Pada masa ini, anak-anak sudah banyak bergaul dengan orang di lingkungannya. Masa kanak-kanak akhir terjadi pada usia sekitar 6 sampai dengan 12 tahun. Anak perempuan biasanya mengalami masa anak-anak akhir di usia antara 6 sampai dengan 13 tahun. Sedangkan anak laki-laki pada usia 6 sampai dengan 14 tahun. Pada masa ini, anak sudah matang untuk bersekolah dan sudah siap masuk sekolah dasar atau SD. Masuk sekolah untuk pertama kalinya memberikan pengalaman yang baru yang menuntut anak untuk mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sekolah. Menjadi siswa kelas 1 merupakan peristiwa penting bagi kehidupan anak, sehingga mengakibatkan perubahan dalam sikap, nilai, dan juga perilaku. Pada awal masuk sekolah, sebagian anak akan mengalami gangguan, seperti gangguan keseimbangan dalam penyesuaian diri dengan lingkungan barunya. Lalu ada pertumbuhan fisik pada perkembangan masa anak-anak akhir. Pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai banyak hal seperti kemampuan akademik. Anak menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Kenaikan tinggi dan berat badan bervariasi antara anak yang satu dengan yang lain. Lalu kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak, karena energi yang tertumpuk pada anak perlu penyaluran. Kedua, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir. Menurut Harlock 2003, tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab guru di sekolah dan teman-teman sebayanya. Tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir adalah pengembangan keterampilan menulis, membaca, berhitung, dan pengembangan sikap terhadap kelompok sebayanya. Tugas perkembangan anak laki-laki lebih baik dan lebih matang daripada anak perempuan. Itu dikarenakan anak perempuan lebih banyak diawasi dan dibimbing orang tua daripada anak laki-laki. Pada Desmita 2012, membagi tahapan perkembangan anak usia sekolah dasar menjadi 2 fase, yakni anak usia 6 sampai dengan 9 tahun dikategorikan dalam masa kanak-kanak tengah, dan anak usia 10 sampai dengan 12 tahun dikategorikan dalam masa kanak-kanak akhir. Hevigruss dalam Desmita 2012 menyebutkan tugas perkembangan anak usia sekolah dasar yang meliputi yang pertama, yaitu penguasaan keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Lalu yang kedua, ada kemampuan membina hidup sehat, dan yang ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok di sekolah dan juga di rumah. Lalu yang keempat, ada belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan yang kelima, belajar membaca, menulis, dan juga berhitung agar mampu berpartisipasi dan mulai berperan dalam masyarakat dan bersosialisasi. Lalu yang kelima, yakni ada memperoleh berbagai konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri perkembangan kanak-kanak masa akhir. Menurut Harlock 2003, masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual.
Matang secara seksual yang dimaksud adalah ketika individu mengalami pubertas atau akhir balik, atau ketika individu mengalami menstruasi. Pada masa tersebut, anak akan mengalami perubahan, penyesuaian sosial pada dirinya. Adapun ciri-ciri kanak-kanak masa akhir menurut Harlock, yakni ada label yang digunakan oleh para orang tua. Maksudnya adalah sebagian orang tua menganggap masa ini sebagai masa yang sulit, dikarenakan anak mulai tidak memperdulikan orang tuanya. Lalu pada anak laki-laki mulai tidak bertanggung jawab pada benda yang dimilikinya, dan anak mulai terpengaruh oleh teman-temannya. Lalu ada label yang digunakan oleh para pendidik. Maksudnya adalah para pendidik menyebut masa ini ialah usia yang umumnya masih duduk di bangku SD atau sekolah dasar. Selain itu, usia ini adalah masa kritis anak-anak untuk meraih prestasinya. Lalu ada label yang digunakan oleh para ahli psikologi. Maksudnya adalah ilmuwan atau ahli psikologi menyebut masa ini sebagai usia berkelompok, yang dimana anak-anak mulai tertarik pada perhatian teman sebayanya dan munculnya keinginan diterima sebagai anggota kelompok. Lalu ahli psikologi lain menyebutkan bahwa masa ini sebagai usia penyesuaian diri. Selanjutnya pembahasan mengenai fase perkembangan kanak-kanak masa akhir. Di fase perkembangan kanak-kanak masa akhir ini ada yang namanya perkembangan intelektual, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, perkembangan emosi, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Adapun yang dimaksud oleh perkembangan intelektual ialah perkembangan yang dimana anak sudah mampu melaksanakan tugas belajar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Pada masa ini daya pikir anak konkret operasional, dan juga anak sudah memiliki kemampuan baru, yakni kemampuan mengklasifikasi, kemampuan menyusun, kemampuan mengasosiasi, dan kemampuan memecahkan masalah sederhana. Lalu yang dimaksud oleh perkembangan bahasa ialah masa berkembangnya kemampuan anak untuk mengenali dan menguasai kata. Pada masa ini anak sudah menguasai 50.000 kata, dan anak sudah mampu memahami mengenai sebab dan akibat. Lalu ada perkembangan sosial. Maksudnya pada masa ini anak memulai hubungan dengan teman sebayanya. Pada masa ini juga anak bersikap egosentris, yaitu memiliki keinginan kuat untuk bergabung dalam sebuah kelompok. Lalu ada perkembangan emosi. Maksudnya adalah anak sudah menyadari bahwa mengungkapkan emosi secara kasar tidak diterima masyarakat. Oleh sebab itu, anak mulai belajar mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Lalu ada perkembangan moral. Maksudnya, pada masa ini anak sudah mempelajari konsep moral pertama kali di lingkungan keluarga. Dan juga anak sudah dapat mematuhi tuntutan orang tua dan lingkungannya, dan anak sudah dapat memahami alasan yang mendasari adanya suatu peraturan. Lalu yang terakhir, perkembangan motorik. Maksudnya, masa ini adalah masa yang ideal untuk anak belajar keterampilan motorik seperti menulis, melukis, bermain bola, dan sebagainya. Anak-anak pada masa akhir mulai beranjak atau bahkan masuk dalam proses peremajaan. Oleh karena itu, peran orang tua sangat penting agar selalu membimbing anaknya.